tolong informasi. Saya sudah minta data, tapi tidak datang. Data belum datang. Oke. Jadi kalau tidak datang, berarti secara roh Pak Cahya harus berkata, aku ingin bergabung dengan kesatuan tentara Tuhan. Pada saat kalau tidak, data itu tidak akan datang. Itu aturan, itu ketentuan yang berlaku di dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan itu beraturan. Nah, pada saat kita berkata bahwa aku ingin mendaftar masuk, karena Tuhan katakan ini adalah akademi militer kerajaan surga. Jadi seorang itu harus punya kerelaan, harus punya kemauan, dan apapun kita harus punya kemauan. Apabila kita mengatakan bahwa kita mau masuk di akademi kerajaan surga, ya kita harus menundukkan diri. Ini bukan masalah soal kita sudah melayani atau apa, karena ya lihat bahwa inspeksi itu membutuhkan banyak jenderal. Jadi seperti itu. Nah, tinggal bagaimana Pak Cahya, apakah Pak Cahya mau belajar di Akademi Kerajaan Surga secara roh? Kita mendaftar kepada Yesus, bukan kepada saya, bukan kepada kami, tapi kepada Yesus. Dan tentunya ada hal-hal yang ada kewajiban yang harus kita lakukan sebagai apa namanya, sebagai taruna. Ya, ini sebagai taruna. Nah, pada saat Pak Cahya berdoa kepada Tuhan, nanti kita akan lihat. Ya oke, kita berdoa dan Pak Cahya sendiri berdoa. Saya melihat ada formulir pendaftaran, langsung Pak Cahya mengisi. Itu sekolah calon perwira. Tetapi saat akan memberikan, dia masih paham karena apakah saya salah atau benar. Jadi belum diberikan pada kayak panitia yang ada di meja. Jadi masih dipegang, masih di tangan. Ya oke. Jadi di dalam bank itu kita tuh transparan. Kalau ada keraguan itu kelihatan apakah ini betul, apakah ini salah. Karena kita patokan, kita ada pelayanan, bahkan saat kita tumpang tangan orang rebah, orang jatuh. Tetapi ingat, kita ada di wilayah kerajaan, ada militer dan ada sipil. Gejala-gejala sama. Kalau bagi Tuhan itu, Tuhan bilang bahwa mujizat-mujizat itu bagi dia itu hanya untuk promosi. Jadi supaya orang tertarik, sama seperti iblis juga suka promosi. Oke. Iya Pak, saya juga konfirmasi sama Oma, ada formulir kosong masih belum diisi. Tapi saya juga ada lihat Pak Cahya ini kalau seandainya dia isi, dia akan dipakaikan baju pilot untuk jet tempur Pak. Kalau dia isi itu. Oke, kalau betul-betul Pak Cahya mau, Pak Cahya akan mendapatkan pesawat tempur. Ya artinya menjadi pilot itu, lalu bukan hanya jadi dengan pesawat itu Pak Cahya kekuatan penyembahan itu berbicara. Ini negara nih ya, kesatuan ya. Jadi apabila kita menjadi tentara Amerika dengan tentara Indonesia beda dong, gengsinya beda. Ya perlengkapan yang kita punya juga beda. Ya jadi tentara Vietnam dengan tentara kerajaan Inggris. Jadi perhatikan di sini ini betul. Ini bukan rekayasa, bukan kita bikin, bukan kita buat. Ini Yesus sendiri dulu pada saat kita membuat ini, kita berdoa 8 jam, 10 jam, 12 jam, 18 jam, lalu kemudian pada satu hari tiba-tiba terlihat begitu banyak kereta perang datang dari langit dan kemudian menyatakan diri, akulah panglima para tentara surga. Aku ingin membangun
pasukanku. Ya, aku ingin membangun pasukanku. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan untuk membangun pasukan. Nah, bisa sampai mendapat yang namanya instruksi, bisa sampai mendapat tubuh manusia roh. Di ayat Alkitab semuanya ada. Cuman tidak, karena di Alkitab dikatakan bahwa kemuliaan Allah merahasiakan ya firman-firmannya, tetapi kemuliaan raja-raja mengungkapkan rahasia. Nah, kita raja-raja, makanya kenapa bisa terungkap? Kalau bukan raja kita tidak bisa mengungkapkan semua hal ini, karena itu tugasnya. Nah, jadi diisi sudah tapi masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Ya, itu kembali lagi kepada Pak Cahya, apakah percaya atau tidak percaya. Ya. Oke, kita masuk lagi, kita beri kesempatan lagi. Karena jika tidak, Tuhan tidak memberi data, ya kita nggak bisa buka. Karena ingat data-data yang diterima ini itu datanya dari kerajaan surga, bukan mau kita. Jadi kalau Tuhan nggak buka, kita juga nggak bisa buka. Ya, oke. Ya, ayo masak ya. Silakan mata. Sekali lagi. Oke, kita berdoa bersama-sama. Bapak Yesus Roh Kudus. Biarlah. Rohmu sendiri. Yang berkata-kata. Pada anakmu ini. Apa yang engkau ingin nyatakan. Karena ia sudah ada di wilayah. Engkau sendiri yang membangunnya. Dalam nama. Oke, Bu Bibi. Lina. Oh, silakan. Jenderal Antonius. Ini tolong mic-nya. Ya. Diperlihatkan pertama, ya dia mau nulis, tapi entah bagaimana pandangannya lebih tertuju kepada ada dua mangkok kecil di depan di atas kertasnya, dan dalamnya ada dadu. Dia lempar dadu dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi itu kayak nggak tahu kenapa dia malah nggak fokus di situ, tapi dia malah main dadu dari satu tempat dia lempar. Ya, oke, begini. Maksudnya begini. Sebagai tentara, engkau bisa menjadi tentara. Engkau memiliki pelayananmu sendiri. Bukan berarti bahwa engkau tidak akan melayani dengan caramu. Engkau melayani dengan caramu. Tetapi sebagai contoh, sebagai pebisnis, bukan berarti setelah engkau kuliah lalu kemudian dosen bilang engkau nggak boleh tutup bisnismu. Bukan. Engkau tetap pada bagian pekerjaan yang Tuhan berikan kepadamu yang selama ini sudah engkau tekuni, tetapi engkau tetap akan terikat kepada kesatuan. Terikat pada kesatuan itu saat kita ada peperangan, saat kita ada ini. Jadi jangan takut bahwa pekerjaan yang menjadi bagianmu akan dikontrol oleh kesatuan. Kesatuan tidak akan mengontrol itu. Tapi kesatuan akan memberikan naungan secara militer. Ya, jadi ya seperti contoh lah. Dulu Hong Kong ada di bawah Inggris. Setelah diambil sama Cina kan tetap tata cara semuanya itu tetap diserahkan kepada Hong Kong. Nah, jadi seperti itu. Ya kalau karena ketetapannya, ketentuannya itu seperti itu. Karena apa? Inilah yang dikatakan kerajaan surga. Ini kerajaan. Ada aturan. Jadi kalau kita beragama, gereja menganggap semua sama aja. Tidak sama, jelas beda-beda. Ya kalau tetap ingin jadi SD nggak naik-naik, ya dia pergi ketat. Kebetulan juga gereja itu ada pangsa TK,
ada SD, ada SMP, ada SMA. Kali ini kan Tuhan bilang ini akademi militer kerajaan sorga. Ini untuk mendidik orang-orang menjadi jenderal-jenderalnya Tuhan, menjadi perwira-perwira. Jadi bukan. Apakah coba bandingkan yang Tuhan Yesus bilang, Nikodemus itu guru besar, tapi manusia rohnya belum lahir. Orang buta memimpin orang buta. Siapa itu pemimpin agama? Ya mereka pemimpin ada 10.000 jemaat, 8.000, bahkan mungkin ada jutaan. Ya seperti itu. Tapi secara roh mereka tidak dapat pengakuan dari Tuhan. Pengakuannya juga beda-beda. Jadi seperti itu. Sama seperti Indonesia, wilayahnya luas. Ada kesatuan-kesatuan yang dibangun secara khusus oleh Tuhan. Seperti itu. Ya, oke, kita coba sekali lagi Pak Jaya berdoa kepada Tuhan. Lihat, karena apa? Di sini inilah yang namanya tubuh Kristus yang satu tubuh terdiri dari banyak anggota. Kita berdoa sama-sama. Katakan, Bapa Surah Kudus. Biarlah Bapa Surah Kudus memerintahkan malaikat membawakan data. Apakah anakmu ini diberikan kesempatan untuk boleh sesuai kerelaannya dan sesuai dengan kehendakmu untuk memperoleh status kemiliteran di dalam King of Kings Army. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus. Jadi jangan kita hanya ingin bermain dadu gitu, mencoba-coba peruntungan, ya. Tetapi kita harus komitmen. Masalahnya kalau kita ini yang jadi panglima kita tuh Yesus, bukan saya. Tapi yang jadi panglima itu Yesus, dan yang punya kerajaan Bapa, dan yang menuntun kita itu adalah Roh Kudus. Kita itu sama rekan sekerja. Ya, kita itu sama rekan sekerja yang memiliki kemampuan intelektual yang berbeda-beda. Ya, walaupun kemampuan intelektual lebih dari rata-rata, tapi di hadapan Tuhan tidak melihat semua itu. Ya, oke, silakan Mata sudah dapat. Ya, silakan. Hanya ada ini pernyataan Tuhan seperti ini. Saya melihat Pak Saya itu dia mempunyai satu rumah. Rumahnya tuh besar dengan segala perlengkapan, sehingga kesannya Pak Cahaya itu seorang kayak bos begitu di satu kayak entah kesatuan apa itu kayak kantor gitu. Lalu ditanya waktu dia sudah menyerahkan formulir itu, ditanya, maukah engkau kalau masuk ke sini engkau harus melalui pendidikan calon perwira dulu. Ini hanya mengangguk. Lalu disuruh berkata, aku siap gitu. Kalau itu diperkatakan, langsung masuk ke calon perwira itu. Ya, oke. Jadi itu tadi diperlihatkan, cuman Pak Cahaya mengatakan, aku siap Tuhan Yesus. Oke, silakan Jenderal Antonius. Saya cuma lihatnya yang pertama Pak, ada mulai dikasih ada satu surat, ada satu kertas. Kemudian waktu diperhatikan lagi itu adalah ketentuan untuk dapat bergabung. Tadi kan nggak ada. Sekarang ada ketentuan, jadi ada syarat ketentuan gitu untuk bergabung. Terus ada, saya nggak tahu, ada saya nggak kebaca, ada 5 aturan. Tapi yang saya baca di aturan kelima ya, atau itu kerendahan hati. Ya, yang satu kerendahan hati, kesetiaan kepada kesatuan itu setia,
Coba ada lagi yang dapat 3 lagi. Ada tapi apa? Silakan, mata. Masih ada. Oke, Bu Wiwi, kita buka. Olina, kita buka. Ada tapi apa dalam ayat ketentuan-ketentuan yang aku tetapkan untuk menjadi seorang calon perwira. Yang pertama adalah ketahanan. Artinya harus siap dengan segala pendidikan yang diberikan. Baik menurut engkau adalah baik dan menurut engkau tidak baik. Engkau harus siap dengan ketaatan dan kesetiaan. Artinya sebagai seorang tentara akan mendapatkan pelatihan yang lebih daripada orang-orang sipil. Maka engkau sering memperhatikan bagaimana seorang tentara dilatih. Seperti itulah engkau akan dididik, baik secara jasmani maupun secara mental. Itu yang pertama adalah ketahanan. Yang kedua adalah dalam hal ini engkau akan dididik secara militer. Bagaimana engkau harus menggunakan segenap perlengkapan senjata Allah. Dalam hal ini secara ketopong engkau harus memakai pikiran Kristus. Baju sirangan keadilan, berikan kebenaran kebenaran, pedang roh, perisai iman, kasih kerelaan. Itu hal kedua yang akan aku minta supaya engkau memakai semuanya. Hal yang ketiga, engkau harus mempunyai kelemah lembutan. Artinya engkau harus mau. Aku bentuk. Tidak ada kekeras kepalaan. Segala sesuatu yang aku perintahkan, aku mau engkau melakukannya. Tanpa banyak bertanya, tanpa diiringi dengan sumur-sumur. Sedangkan hal yang keempat, itu meliputi kerapihan. Artinya engkau akan melakukannya dengan teliti, dengan apa yang harus engkau lakukan, dengan menatanya dengan baik, supaya apa yang aku ajarkan itu dapat engkau serap dengan baik, sehingga segala sesuatunya tidak akan mudah engkau lupakan. Itulah ketentuan yang aku berikan. Dan yang kelima itu adalah kerendahan hati. Pada saat engkau sudah mencapai semuanya, sudah memiliki apa yang kelimpahan yang aku berikan, aku mau engkau tetap rendah hati. Itulah ketentuan daripada sekolah calon perwira. Sudah dibuatkan bagi engkau. Dalam nama Yesus. Oke, kita sekali lagi kita masuk. Ya. Oke, mata coba fokus. Ya. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Kristus. Karena kesatuan ini adalah milikmu dan engkaulah yang menetapkan segala sesuatu. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa ketetapan, tanpa keputusan yang daripada.
biarlah saat ini Engkau yang ada di tengah-tengah kami, yang melakukan segala sesuatu. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam nama Yesus. Silakan Mata. Pak, kalau saya dapatnya gini, ada satu camp, ini camp militer. Tapi saya ngelihatnya dari atas bukit. Lalu saya lihat banyak calon tentara yang akan masuk. Pak Cahya termasuk di dalamnya. Ini ada gerbang. Gerbang ini ada 3 lapis. Jadi lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Lapis pertama itu ada tes. Lapis kedua ada tes, lapis ketiga ada tes, baru masuk ke yang utama. Pak Carya ini dengan beberapa orang, ada 9 orang, masih posisinya masih di luar gerbang yang pertama. Jadi belum masuk ke gerbang yang terbuka yang pertama, dan gerbangnya itu ditutup dengan kunci-kunci otomatis. Jadi seperti kayak lagi baris, kayak lagi nunggu untuk masuk ke pintu yang pertama. Ya, dari gambaran ini inspeksi belum bisa dilakukan karena itu tadi diperlihatkan kita masih dalam proses kunci-kuncinya otomatis. Karena memang nggak bisa dibuka. Jenderal Antonius udah dapat? Tolong main. Adanya sudah saat ya. Kasih jas. Terima kasih. Saya diperlihatkan cuma dikasih satu set seluruh tadi itu selengkap senjata alam, mulai dari ketopong dan lain sebagainya, dalam satu peti yang siap untuk dipakai pada saat waktunya tiba. Ya, oke, Tuhan sudah mempersiapkan satu set perlengkapan sudah ada di peti. Tapi tadi di pintu keberapa? Pintu pertama belum terbuka. Kuncinya kayak otomatis keluar. Pintu 1, 2, 3. Jadi nanti setelah itu, jadi kita tunda dulu. Ya, saya tidak bisa melanggar ketetapan dari atas. Tuhan memberkati.